Oke, kita langsung buka aja. Selamat sore semuanya, balik lagi dengan Sarita dan Karen di acara JMS Friday Talk. Ini pulang kerja jadi I know, a little bit sorry guys. Nah, minggu lalu kita udah ngobrol seru terkait new normal. Nah, new normal tapi di dunia pendidikan. Kita sudah kedatangan tamu minggu lalu yaitu director dari Jakarta Multicultural School yaitu Miss Nana, dan kita sudah sharing-sharing tentang protokol kesehatan di sekolah, apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi new academic year, seperti itu. Nah, kalau misalkan ketinggalan, penasaran pengen tahu isinya apa, bisa cek langsung di Instagram kita di @jakartamulticultural.school atau di official YouTube JMS di Jakarta Multicultural School. That's right. So last week's session we had a special guest, Miss Nana, the director of JMS. We were talking about education during this new normal. We were talking about protocols and whether or not schools in general and even JMS is ready to open. If you've missed that session, you can watch it on our Instagram Live TV at jakartamulticultural.school. It's also uploaded on our YouTube channel, Jakarta Multicultural School. So stay tuned. Nah, ini seru banget nih. Minggu ini kita bakal bahas yang seru-seru lagi, masih dalam seputar new normal ya, Miss. Nah, sebelumnya pengen nanya nih sama Miss Karen. Miss Karen suka nggak jalan-jalan nih, Miss? Of course. Udah kangen belum nih jalan-jalan? Of course. I'm going crazy at home. Nah, mungkin semuanya yang di rumah juga udah pada kangen nih jalan-jalan kan. Udah kapan nih bisa keluar lagi. Nah, pas banget sekarang flight udah mulai dibuka, terus moda transportasi lain sudah mulai berjalan seperti biasa. Mungkin kantor-kantor juga udah mulai masuk. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita mau bahas soal jalan-jalan ya, pasti orang udah lama nggak keluar rumah, 3 bulanan kan. Nah, sebenarnya kita mungkin beberapa dari, termasuk aku sendiri sih, masih wondering kira-kira aman nggak sih sebenarnya kita jalan-jalan tuh sekarang? Udah bisa belum sih? Atau apa yang harus kita persiapkan nih kalau kita mau menempuh perjalanan gitu? That's right. I'm sure maybe some of you might have forgotten what travel is like. It's been such a long time. So this session is all about whether or not we're ready for traveling or whether or not it's even safe to travel. So please stay tuned. Come on in and join us. Nah, sebelum kita masuk lagi ke sesi, jangan lupa kita ada new normal competition. Itu bisa dicek detailnya di Instagram kita di @jakartamulticultural.school. Nanti di situ ada detailnya. Ada hadiah menarik juga. Ooh, that's right. We have our new normal competition. So post your photos online. It's free to join, and you win a prize. So it's a win-win for you. So join us and like the posts. Miss udah posting belum? Udah ikut belum? Not yet. I'm trying to think about what's a good posting for the competition. Because maybe I'm going to post something about my new normal. Okay, It's what's the new normal? IG live. Woo, let's post. Oke. Post. Anyways, kita udah nunggu lama banget nih, Miss. Udah mulai rame ternyata yang gabung. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita perwakilan dari outing.id, yaitu Bapak Irwan Tamrin selaku founder dan CEO dari outing.id. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang gimana nih, udah siap belum sebenarnya kita jalan-jalan Oh nih? my gosh, I'm excited about this topic actually. So joining us will be Mr. Irwan Tamrin, the CEO and founder of Outing.id. And we're going to talk about traveling in this new normal. Are we ready? Are you ready? udah gak sabar nih, Miss. Oke, sebentar lagi yang bergabung bersama kita. Oh, halo Miss Sarita, Miss Karen. Halo Bu. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Yeah, thank you for joining us. Oke, sebentar lagi akan bergabung bersama. Oke, kita masih menunggu Pak Irwan masuk. Nah, There we are. halo Pak Irwan. Hi, Mr. Irwan. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, iya betul. Selamat sore Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kita Thank di you, JMS guys. Friday Talk. Mungkin sebelumnya, mungkin di sini ada parents juga yang belum kenalan nih sama Pak Irwan. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Silakan. Oke. Halo Miss Karen. Hi. Nama saya Irwan. Saya founder dan CEO dari outing.id. Outing.id itu adalah pengembangan dari wisatasekolah.com. So we're not just taking students only, we also taking corporate and family also for taking tour with educational and experiential program. Oh, oke. Jadi kita kembangkan menuju ke outing.id. Harapannya wisata edukasi dan experiential ini bisa dinikmati oleh semua orang, nggak cuma hanya anak sekolah.
gitu. Oh, oke. Okay. Jadi memang awalnya Hmm. dari wisata sekolah, terus di-expand Betul. jadi outing.id dengan harapan Betul. mudah-mudahan semakin luas nih, Miss. Gak cuma sekolah Getting aja yang bigger. di-cover, ya, tapi juga bisa mungkin corporate atau apa juga bisa gitu ya. So Mr. Irwan here is the founder of Outing.id, and it's an expansion from Wisata Sekolah. Is that correct? Ya, Wisata Sekolah. So they focus on not just travel, but sort of like exploration, traveling, not just with schools, but also with corporate. So if any one of you is ready to travel, questions here with Mr. Irwan. ya. Nanti kalau misalkan parents di sini, mamis atau adik-adik semuanya ada yang pengen nanya, pertanyaannya langsung aja di komen di bawah. Nanti akan kita bacakan dan akan langsung dijawab dan didiskusikan dengan Pak Irwan. Yes. Nah, Betul. Pak Irwan, kita sekarang ini mau bahas tentang new normal nih, Pak. Ini udah 3 bulan orang nggak keluar rumah, nih. Udah Everybody's stressed out. udah nggak jalan-jalan, udah pusing gitu kira-kira. Nah, sebelumnya aku pengen tahu nih Pak, kan kalau misalkan outing.id dan mungkin wisata sekolah juga itu kan bergerak di bidang ibaratnya tourism lah ya, jalan-jalan juga gitu. Nah, gimana nih so far tentang apa dunia pariwisata sendiri dengan adanya pandemik ini, Pak? Yeah, that's right. So go ahead. Okay. Yeah. Kalau ngomongin kondisi pariwisata secara umum, kita termasuk yang terdampak keras ya, Miss. Karena pariwisata yang pertama terdampak dan mungkin yang akan terakhir pulih. So we just have to try to find another alternative ya, atau find a way, another solution biar bisa survive ya. Yeah, so according to Mr. Irwan, so especially nowadays, tourism, anybody working in tourism, the first to be exposed and probably the last to overcome this this pandemic. So definitely during this time, it's been hit hard. So we try to they're trying to find other alternatives that Mr. Irwan will maybe expand upon later. Iya, nah berarti kalau misalkan memang dicari alternatifnya nih Pak, dan kalau misalkan dari outing.id sendiri, alternatif apa yang sudah mungkin dipersiapkan lah selama menghadapi masa-masa pandemik ini? Yeah, so what are the alternatives that you mentioned about? Well, karena semua sekarang serba online ya, Miss. So kita juga nggak bisa ketemu, we cannot meet each other, we cannot go to anywhere because there's a protocol that we must to yang dijalankan semuanya. Jadi kita coba di selama berapa bulan 2 bulan ini kita coba shifting ke virtual tour. So virtual tour itu juga gimana caranya membawa teman-teman tetap merasakan sensasi jalan-jalan tapi di rumah aja. Itu virtual tour yang lagi. Okay. So there, so right now, because everybody's quarantined inside, so and at outing.id, they're shifting to virtual tours, which I find was very interesting. Maybe can you tell us a little bit more? Do they have to put on glasses? Iya, jadi gimana tuh Pak? Virtual tour itu gimana? Mungkin parents di rumah juga penasaran nih, kayak apa sih virtual tour gitu? Ya, sebenarnya gini, some of them kalau mau jalan-jalan itu kan mereka mencari tahu dulu informasinya seperti apa, destinasinya bagaimana, perjalanannya, how to get there, terus mungkin hotelnya. Nah kita create semacam program jalan-jalan, mulai berangkat dari bandara sampai kembali lagi ke bandara, cuma everything do it in online, virtual. Jadi kita kasih gambar ke mereka seperti apa destinasinya, kita akan makan di mana, hotelnya seperti apa, dan peserta yang mengikuti terkadang ada juga yang pakai kacamata hitam, pakai topi pantai, dengan suasana yang biar suasana liburan gitu ya Pak, tetap ya. So at least we can give them like some kind of information before they going to the actual tour, kayak gitu, Miss. Jadi sebenarnya memang virtual tour ini fungsinya untuk memberikan informasi terkait program turnya gitu ya Pak ya. Betul. Jadi yang virtual turnya kurang lebih gambaran seperti apa. So the virtual tour is more like an introduction, or what do you call that? An introduction to information to what the actual tour will be like. So it's sort of like a taste of the actual thing. Ya.
Oke, nah kalau misalkan nih Pak, sebentar lagi kan kita masuk, udah masuk sih ya, new normal. Iya. New normal ini kan berarti pesawat sudah mulai, terus kereta dan Iya, transportasi-transportasi lain sudah dibuka. Apakah sudah mulai nih pariwisata kan kalau nggak salah saya sempat lihat sih di berita kayak beberapa ya, tempat tuh udah mulai buka dan benar buka. lain-lain. Nah, menurut Pak Irwan sendiri sebenarnya sudah apakah sudah aman sebenarnya untuk jalan-jalan gitu? Eh, kalau ngomongin aman, sebenarnya bisa ya kita kita paksakan untuk bisa jalan, tapi yang paling penting sekali kecenderungannya kita akan lebih ke grup kecil. Jadi family. Beberapa waktu yang lalu dari marketplace travel like Klook and Traveloka berkoordinasi dengan kita untuk mereka membantu menjual produk-produk kita untuk family. Karena family sekarang lebih arahnya ke staycation. So Iya. kita perlu ikatin mereka, provide them with the maybe starter pack for the protocol of COVID, like mereka bawa alat makan sendiri, hand sanitizer, semua segala macam dan bisa kita provide sehingga menurutku harus ada yang tetap mendampingi apa yang harus dilakukan di destinasinya. Mungkin dikombin dengan staycation di hotel, gitu, Miss. Oke. So during this time, guys, mummies, daddies, viewers, the traveling, it's Mostly it's family ya. yeah, it's mostly families, small groups, so they can still enforce the protocol to keep everybody safe. Is that? Mm-mm. Karena sebenarnya berarti kalau misalkan yang berangkat keluarga pun ibaratnya kan itu orang terdekat mereka juga gitu ya. Yes, Paling more nanti safe, kan Miss. distancingnya paling tinggal dengan mungkin tour guide-nya atau saat di tempat Oh. umumnya itu ya berarti ya. Ya, kalau kalau mereka berangkat dengan family, at least kan mereka tahu siapa saja yang berbarengan dengan mereka. So will be maybe at the same car, right? So di destination nanti tinggal ketemu dengan tour guide atau interpreter atau dari tim kita, just to make sure that they have the experience, the information about the destination that we want to tell them. Kayak gitu, Miss. It's also more comfortable. Probably they'll probably enjoy it better, Yes. better knowing that Yeah. it's just family. Iya, ya. Jadi memang lebih safe sekali gitu ya karena memang cuma itu aja gitu grupnya. Ya. Tapi berarti kemarin memang sudah sempat ada ya Pak kayak kalaupun perjalanan paling biasanya apa sih tipenya kalau misalkan udah new normal gini apakah memang ke tempat-tempat pariwisata umum ataukah Yeah. rata-rata model tripnya seperti apa tuh Pak? Kalau sudah berjalan belum ya, Miss. Justru sekarang begitu sudah mulai dibuka dengan PSBB dilonggarkan ini, kita baru coba offering karena teman-teman dari marketplace, travel juga mulai coba mencoba terobosan baru dalam kondisi what kind of travel that we can do in this new normal. Gitu. Jadi, nah itu yang kita prepare adalah yang family tadi dengan tetap protokol dan kemungkinan kecenderungannya mengunjungi yang dekat-dekat. Jadi kalau buat saya, buat rekomendasi yang terdekat, yang pasti sih Banten. Banten dibanding dengan Bandung ya. Ya karena kalau Bandung kan kita sama-sama tahu ya jaraknya kurang lebih sama antara dengan Banten. Tapi kalau Bandung kan kemarin sempat merah, sempat destinasinya juga crowded banget. Jadi kalau yang pengen leisure lebih ke alam, lebih ke historical and cultural, Banten juga nggak kalah kok. Kita kalau bisa ke Banten kota lama ya, kawasan Kesultanan Banten. Atau di Tangerang juga bisa kita buat di sana, di Sungai Cisadane. Seperti itu, Miss. So right now there's not actual tourist groups going out yet. It's more of an exploration, what families will be interested in. And right now, at outing.id, you're exploring Banten because It's close it's also. close, ya. yeah, and there are certain cities that are still in the red zone. Tapi so far tuh tempat-tempat pariwisata udah banyak belum sih Pak yang mulai buka kembali gitu? Kalau banyak belum ya mulai, karena harusnya begini, protokol penanganannya berbeda, Miss, between kita hotel, let's say standar staycation-nya dengan protokol COVID-nya pasti berbeda. Kemudian tempat wisata air mungkin juga berbeda lagi penanganannya, dan wisata yang sifatnya kultural atau umum tentunya berbeda. Nah makanya kita sedang lagi mempersiapkan kondisi ini, kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata di Banten juga, karena kantor kita berada di Banten, untuk bisa bagaimana mempersiapkan semua pelaku-pelaku yang terkait untuk memastikan wisatawan nyaman ketika mereka memutuskan untuk berwisata di kawasan di sini normal ini.
Okay, so right now there's a limitation, and mostly it's because of all the different protocols through different types of tourism. So, what do you feel like is the most challenging protocol then that you're faced with? Is it the Iya, COVID? iya. Is it the testing, Ya. or is it just like different? Yang paling susah gitu ya, Yeah, paling yeah. menantang tuh bagian ngurusin apanya tuh, Pak, untuk mempersiapkan diri Yeah. masuk ke new normal ini. Mungkin mungkin gini ya, kalau kalau semua orang si wisatawannya mungkin dia merasa parno ya. Jadi dia Iya, mempersiapkan semua kebutuhannya, semua kebutuhan yang berhubungan dengan apa clean and healthy and safety tadi misalnya. Dia bisa persiapkan. Yang the most challenging menurut saya adalah ketika bertemu dengan di tempat destinasinya, apakah mereka sudah siap atau belum? Atau ternyata at the same time there's another tourist that can want to join iya. with Nggak us the expect same ya, di area. grup We have sama to. orang lain gitu, grup lain. Nah, itu sebabnya kita lagi persiapkan bagaimana sih penanganan di lokasi-lokasi biar kitanya juga nyaman semuanya. Betul, betul. Nah, tadi ngomong-ngomong soal protokol nih, Pak. Ini ada pertanyaan, protokol staycation di hotel gimana ya sekarang? Boleh berenang nggak sih? Wah, ini udah kangen banget ya. Ini kayaknya. Untuk They're kalau they're renang, prioritizing the home. kayaknya agak ngeri ya. Sebenarnya begini, selama si hotel mungkin membuat semacam aturan kalau untuk berenang harus membawa surat keterangan eh, bebas COVID ya, misalnya sudah Oh, melakukan swab test dan kemudian dites suhunya with termogan misalnya gitu. So we have to make sure that orang yang masuk ke situ all of them is clear from COVID sehingga ya. kenyamanan di antara satu dengan lain sama-sama bisa dilakukan. Supposed to be like that. Tapi kalau untuk protokol di hotel sendiri, sekarang gimana tuh Pak kondisinya? Hotel sih udah mulai, bahkan mereka sudah membuka program-program staycation dengan harga yang lebih murah ya, misalnya 4 hari 3 malam dia mereka bundling package, harusnya harusnya bisa 1 malam itu mahal sekali, sekarang dengan harga 1 malam bisa dapat 3 malam, Ya, sekarang sudah, ya hotel sudah karena Time, guys. Bali is the best choice now karena beberapa sudah ada banyak yang tutup dan apa oh namanya iya iya mereka iya iya. buka dengan murah, betul, 3 hari 2 malam sudah sama dengan 1 malam sekarang. Oh, Oh, tumis. wow. Let's go. Jadi memang dampaknya COVID ini sangat besar ya Pak. Jadi mungkin untuk membuka kembali hotel kan orang-orang juga trustnya sudah mulai berkurang jadinya untuk nginep di Betul, hotel atau betul. pergian. Jadi hotel mungkin Ya. tempat wisata juga harus menurunkan harga dan lain-lain Yeah. untuk Betul, bisa menarik betul. kembali gitu ya. Yeah, so that's right. Ya. So I mean, you can see it in the hotels right now. Even though they're open, they really have to lower their prices to get the people in. I mean, you can see the effect of COVID. But hopefully, now that we're opening, and hopefully with all these protocols, we'll start seeing the tourism going back up. Ya, Ya. karena sayang sebenarnya Yeah. Indonesia itu banyak banget tempat wisata nih. Yeah. Gitu. Jadi sayang sekali kalau misalkan nantinya harus banyak yang tutup atau karena memang kondisi seperti itu Ya. gitu. That's right. Ya. Yeah, Indonesia is a Jadi beautiful country. Yeah. ya, Nah, harusnya dari awal kita bisa apa ya, memblok untuk kondisi wisata ini hanya tertutup wilayah Indonesia saja, sehingga wisata tetap bisa dilakukan selama itu domestik. Tapi kasus pertama yang terjadi di COVID di Indonesia itu justru klasternya ketika ada dari orang luar yang datang ke Indonesia kan, bukan dari Indonesia sendiri. Nah, harusnya kita bisa lebih straight untuk menjaga itu. Well, sekarang sudah terjadi. Yang paling penting adalah gimana cara kita membuat daerah kita, zonasi kita jadi green. So at least we can go in our local area aja. Maybe di sesama satu pulau misalnya seperti itu dulu, atau yang jarak terdekat yang sudah dipastikan tempatnya itu clear aman. mm-mm. So right now, we're doing a lot of local. Outing.id is doing a lot of local tourism, or promoting a lot of local tourism. Obviously, it's quite difficult right now to do international tours. Ya. So hopefully, this will also open up the opportunity for local tourism to flourish. Mm-mm. Betul. Nah, setelah maksudnya semenjak ada COVID ini, terus nanti akan masuk ke new normal nih Pak. Pastikan nantinya
kita nggak pernah tahu sih, tapi mungkin akan ada perubahan kan pasti di industri Ya, pariwisata pasti, ke depannya gitu. Nah, pasti. kalau dari pandangan Pak Irwan sendiri, kira-kira nanti mungkin sampai setahun ke depan atau gimana, kira-kira gambarannya seperti apa nanti dunia pariwisata? Nah, kalau di kita karena focusing kita di school kan dan di educational, which is Banget nih Miss jalan-jalan sebenarnya kan. risk Dari Pak Irwan, assessment. Pak Irwan maaf kalau diulang tadi koneksinya Ah, terputus. iya. Jadi karena kondisi sekarang ini memaksa kita untuk lebih bisa menjaga diri, gitu kan? Nah, ini harusnya bisa memang menjadi kenormalan yang baru gitu ya. Kayak dulu kita memaksakan membuat risk assessment terhadap pelaksanaan tur kita itu susah sekali. Dibilang banyak aturan, banyak begini, banyak begitu. Sekarang udah menjadi suatu hal yang wajib bahkan dengan safety dan risk assessment tadi. Jadi buat kita di wisata sekolah itu semudah protokol yang sudah ada cuma semudah menambahkan masker, hand sanitizer, peralatan makan, cuma itu aja karena untuk yang lainnya kita sudah jalani. Yeah. Gitu. Jadi Okay. itu yang harus dibiasakan. So at outing.id, they already have certain protocols, especially because they're dealing with students in the beginning. So they already have certain protocols in place. Right now, it's just a matter of just adding, the mask and the hand sanitizers. So for outing.id, they're quite prepared for the future, and it's just to kind of add the extra security measures. Ya. Nah, berarti kan kalau misalkan di outing.id sendiri dan wisata sekolah gitu ya Pak, karena dia banyak fokus di sekolah juga. Nah, sebenarnya untuk anak-anak nih, kita sekarang masuk ke dunia Ya. anak-anak nih. Untuk bawa anak-anak keluar, nah ini kira-kira apa sih yang mesti menurut Pak Irwan, apa yang mesti disiapkan gitu? Karena anak-anak ini kan Ya. sebenarnya nggak kalah rentan kan dengan orang Betul. dewasa untuk terkena COVID. Nah, itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Kalau yang kita lakukan, kita uji coba selama musim libur kemarin, kita coba buat summer camp, virtual field trip, biar anak-anak ya virtual field trip, biar mereka juga menumbuhkan rasa kangennya untuk pengen keluar lagi. Tapi untuk bisa dilakukan secara aktual, mungkin saya rasa akhir tahun aja masih mereka menjaga untuk bisa melakukan itu. Tapi kita berani untuk melakukan itu. Let's say katakanlah next month kita mulai coba untuk jalan keluar dengan syarat term and conditionnya sangat banyak Miss. Yang pertama, harganya pasti akan semakin mahal karena harusnya betul. For example, kendaraan yang harusnya 20 kita isi cuma 10, ya kan? Kemudian kita must be taking very carefully about the destination. Kalau perlu kita punya kontrak dengan destination bahwa mereka bebas. Destinasinya harus sangat hati-hati ya. Betul, destinasi, rumah makan, hotel, bahwa mereka itu sudah benar-benar menjalankan protokol COVID. Dan if something happen, we can sue them. Bahkan sampai seperti itu, kita tuntut bahwa itu kelalaian mereka. Nah, begitu juga dengan murid, dengan sekolah, kita berani membawa sekolah itu asalkan si sekolah ini memberikan surat keterangan bahwa semua muridnya free COVID, free corona, yang ditentukan dengan surat. Karena we try to make a cluster, Miss. Jadi selama as long as cluster tidak bergabung dengan murid lain, kita berani. Tapi kalau bergabung dengan murid dari berbagai macam sekolah, no. Maybe lebih baik kita hati-hati. Jadi memang kalau untuk bawa sekolah, berarti tadi pertama mungkin biayanya jadi agak sedikit lebih mahal karena memang persiapannya pun lebih complicated gitu ya Pak. Terus habis itu jumlah siswa yang ikut tripnya juga tidak bisa sebanyak biasanya gitu dan tidak bisa digabung-gabung, jadi nggak ada open trip dan lain-lain, misalkan gabungan sekolah lain atau gimana, dan pemilihan destinasi juga sangat berhati-hati seperti itu ya berarti ya. Ya. So traveling will be a little bit more pricier because of the preparation. I mean, there's a lot more thought and preparation that goes into it, and really the destination in terms of when you're dealing with students, you have to really carefully pick
where they go, and also make sure What they there's eat what they also. eat, yeah, where they Yes. stay. Also make sure that the clusters, they're in small groups. We can't do those big school trips anymore. Just to add the extra layer of safety. And I believe what you said, that to make sure that they're free of COVID prior Sebelum to keberangkatan yeah, ya. to their leaving for the Ya, trip. Jadi memang untuk safety sebagai travel agent juga harus ada, dari sekolah juga tetap harus menyerahkan surat betul, keterangan bahwa betul, anak-anak ini bebas dari COVID, mungkin gurunya yang berangkat betul. juga bebas dari COVID, seperti itu ya Pak ya. Begitu pula dengan kita juga harus menunjukkan bahwa kita free, kita bebas, karena biar saling dua arah ini sama-sama merasa nyaman kan gitu. Tapi yang paling penting kenormalan baru ini tetap harus dihadapi, Miss, karena kita nggak tahu sampai kapan. Selama kita belum tahu, we don't have the cure about it, right? So maybe for next year kita harus bisa enjoy. Nah, yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa melakukan itu, let's say all field trip, tapi kita tambah merasa ada was-was gitu. Makanya saya rekomendasikan just small group, maybe satu kelas. Jadi ketika kalau dulu field trip kita bisa berangkat berame-rame gitu banyak Sekolah kelas. berangkat bareng gitu, sekarang cuma satu kelas. Kalau kita berame-rame. Mungkin sekarang let's say we can call it like a small field trip lah. For satu kelas kita jalan mungkin 10 sampai 15 anak. So mereka bisa dapat experience-nya, mereka bisa dapat learning outside of the classroom yang sesuai dengan mereka harapkan, tapi dengan protokol yang bisa kita jaga dengan baik. Harusnya bisa seperti itu, bis. Sooner or later kita harus mengarah ke sana. Jadi memang harus sudah mulai dipersiapkan ke arah situ ya Pak, trip-tripnya gitu. Yeah. Betul. So we don't know how long this pandemic is going to last. So we can only take measures and protocols to keep us safe. I mean, nobody wants to stay at home all the time. Nobody wants to be quarantined, especially students. We might as well just enjoy, but also stay safe with protocols in place. Jadi Ya, ya. jadi memang kalau untuk sekarang menghadapi new normal ini, untuk trip ke sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang biasa tripnya satu sekolah nih Miss, berangkat bareng-bareng gitu, udah nggak bisa lagi sekarang. Jadi cuma sekelas. Yeah, one class. Ya kalau untuk JMS sendiri kan muridnya sedikit nih, satu kelas paling cuma 10, 15 gitu ya. Itu sebenarnya That's harusnya ideal. masih bisa aman ya Pak ya. Oh, per kelas tapi yang dilakukan per kelas. Jelas gitu. Nah, Betul. kalau misalkan untuk sekarang nih Pak, kira-kira menurut Pak Irwan sendiri ada nggak sih tempat-tempat rekomendasi? Mungkin di sini ada parents juga, ada teachers juga yang di sini lagi nonton. Ada nggak sih tempat-tempat rekomendasi yang sekarang mungkin kayaknya udah mulai safe untuk anak-anak datangi gitu? Kalau menurut saya lebih memilih tempat-tempat yang berhubungan dengan alam ya. Dengan alam karena sebenarnya Kayak alam berarti ya. ya, karena sebenarnya corona ini kan dia penularnya melalui droplet gitu. Jadi kalau kita datang ke tempat itu sering dikunjungi oleh orang lain banyak berulang-ulang, kemungkinan dropletnya itu kan ada. Tapi kalau misalnya kita ke tempat alam yang mungkin bisa disapu oleh air atau oleh angin atau segala macam gitu, kita akan lebih aman dan tempatnya terbuka gitu, sehingga kita bisa mengetahui gitu jarak antara orang-orang, kita bisa menjaga diri kita sendiri dibandingkan tempat yang tertutup yang kita nggak tahu semuanya kumpul di situ semua. Misalnya let's say satu tempat timpat misalnya, aduh yang nggak kebayang gitu kayak gitu bis. Mungkin gitu. Benar. So learning outside of the classroom, learn a week without wall justru bisa tetap kita lakukan seharusnya. Okay. So right now, Mr. Irwan's preference is leaning more towards the outdoors, because you don't really have to be as scrutinizing as the cleanliness when you're indoors. You know, I mean, the wind could sweep away the virus. I have enough space to walk, and we don't have to worry about whether or not something's been cleaned or disinfected. So definitely the outdoors at the moment is much more preferable. The best destination for kids for now ya. Gitu. Yeah. Nah, kalau misalkan soon nih Pak ke depannya, kalau dari outing.id sendiri udah ada program-program trip yang sudah mulai dirancang, mungkin bisa kasih bocoran nih atau apa gitu, atau ada promo apa misalkan gitu, kira-kira ada apa? Siapa tahu Miss Karen mau ngajak anaknya jalan-jalan gitu Pak, udah pusing banget di rumah gitu kan. Ini kira-kira mungkin ada promo apa gitu Pak? Pengen jalan-jalan ya.
Iya iya. Kalau untuk school kita masih bertahan di summer camp ya. Pengembangan dari summer camp kemarin dalam bentuk virtual field trip. Jadi sudah banyak beberapa sekolah-sekolah internasional yang juga menghubungi kita untuk diminta aktivitas field trip. Cuman dilakukan dengan secara virtual. Jadi let's say Oh, we field trip going to secara make like a virtual. clay, ya like a batik painting, clay making, or making some kite. Tapi kita kirimkan ke mereka barang-barangnya. Kita kirimkan barang-barangnya sebelum kegiatan dan ketika hari hanya, ketika dilakukan secara virtual, tapi dua arah. So anak-anak melakukannya di rumah, sementara kita juga mencontohkan ke mereka bagaimana cara membuatnya. Itu sudah kita uji cobakan di minggu ini ya, hari ini hari terakhir kita sudah uji cobakan dan responnya bagus. Jadi beberapa sekolah sudah meminta karena mungkin guru-guru juga bingung mau ngajarin apa lagi ke murid-muridnya karena dengan kondisi Pusing juga seperti Pak. ini. Betul. Kalau online udah pusing, gimana lagi nih mesti putar otak. So Iya, right now you're gitu. Itu yang buat murid. Ada lagi kalau yang buat yang family kita tadi siapkan yang family pack. Actual kita benar-benar jalan keluar. Yang corporate sementara kita masih bertahan di virtual tour karena corporate kan grup banyak ya. Diganti dengan virtual outing. Karena kan kalau outing corporate dia mesti ada games-gamesnya, team building, banyak kontaknya gitu ya. Ya, banyak kontak. Kita menghindari kontak kan? Ya. So right now there are quite a few schools out there that are having programs with outing.id, but it's more of a virtual tour. Summer camp. Yeah, so they do activities, so online activities. So maybe if any teachers or any mummies out there who wants to do extra programs, learn how to make a kite, for instance, you can do that at outing.id. Jadi all the materials itu provided dari outing.id gitu ya, Pak ya, dikirim berarti. Iya, Okay, betul. so outing.id will send all the materials. So mummies out there, you don't have to worry about, looking where to get all the materials. Yeah. It will be sent to you, and the lesson will be done virtually in the safety and comfort of your own home. Ya, Nah, for ini ada this week pertanyaan lagi nih, Pak. Tapi menurut WHO, kabar terbarunya sekarang malah bisa menular melalui udara nih katanya. Bagaimana tuh katanya? Ya, ada pertanyaan. Gimana tuh kira-kira pencegahannya mungkin ya? Atau bisa untuk melakukan trip. Kalau tadi kan kita bilangnya bisa nih ke alam karena memang luas tempatnya dan lain-lain. Nah, ini ada lagi. Tadi ada komen seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Irwan sendiri gimana nih, Pak? yang pasti harus dikonfirmasi terlebih dahulu ya, karena kan semuanya masih tahap penelitian ya Mbak, bahwa kemarin seperti ditegaskan bahwa corona ini tidak airborne ya, dia tidak tertular melalui udara. Kalaupun memang seperti itu, ya pasti pemerintah akan melakukan hal yang berbeda. Mungkin kita akan benar-benar di lockdown lagi di rumah untuk tidak bisa keluar melakukan apapun. Betul, karena kan kita mengikuti protokol yang sudah ada sekarang. Selama bisa dibuka, buka. Nah, tapi tetap kita hati-hati itu kan perlu. Jadi at least cara yang paling aman sekarang menurut saya adalah social distancing. Kita menjaga untuk bisa tidak seperti itu dan menghindari tempat yang ramai ya kalau kita memutuskan untuk keluar. Mungkin at least itu dulu yang bisa kita lakukan. Iya, jadi memang sih sebenarnya kita kan hanya mengikuti protokol yang sudah berlaku sejauh ini seperti itu ya Pak. Jadi semua disesuaikan. Apabila nanti ada penyesuaian lagi dari pemerintah, baru nanti pastinya sekolah pun termasuk salah satunya. Terus travel agent itu akan menyesuaikan juga dengan peraturan pemerintah tadi seperti itu ya. Yeah. So that's right. So there's always going to be new information. So right now we're following protocol of the Indonesian government. So we have to follow whatever the protocol calls for. So whether it's the safety measures, right now it's social distancing and masks and hand sanitizing. So that's what we're following right now until if or when there comes a new rule for the social distancing. Nah, sama ini Pak, berarti kalau misalkan nanti akan membawa misalkan rombongan nih sekolah pergi gitu, berarti nanti akan ada protokol-protokol seperti misalkan di bis nggak boleh duduk sebelahan gitu. Kalau anak-anak kan suka sedih ya Pak. Maksudnya ya anak-anak kan suka sedih, terus misalkan
di kamar hotel. Oh, tapi sebenarnya kalau balik lagi tadi ya, mungkin kalau ada suratnya ya, tapi kan Yeah. walaupun ada Betul, as long suratnya pun kan kadang kita nggak tahu ya, maksudnya kadang ya bisa jadi tes tes itu kan misalnya kita rapid tes hari ini, besok atau lusanya kan kita nggak pernah tahu gitu kan misalkan. Nah ya. itu gimana Pak? Apakah di bis anak-anak dipisah nanti duduknya, terus di kamar hotel mungkin So sad. sedih banget, pasti anak-anak sedih kan soalnya gitu. Itu gimana tuh Pak? Rekomennya sih tetap menggunakan swab test ya, Miss, bukan dengan rapid test Oh, karena rekomendasi swab test swab test. Oke, oke. lebih precise lah dibandingin dengan rapid test itu pertama. Yang kedua, justru gimana caranya kita dapat fun-nya kalau mereka nggak kumpul gitu kan? Makanya Iya, betul. Nah, itu dia. iya kan alasan mereka field trip not just going to study di luar kelas, tapi mereka pengen dapetin fun bareng-bareng gitu. Makanya as long orang tua dan sekolah mempercayakan muridnya, walaupun kemungkinan orang tua akan sedikit berpikir, oke, anak-anakku maybe sehat, kita tahu anak kita seperti apa, tapi kan nggak tahu anak orang lain kan gitu misalnya. Iya, betul. Nah, betul. Jadi selama masih ada kekhawatiran itu, ya kita tidak bisa bergerak, bergeser untuk bisa melakukan aktivitas di luar, kecuali tadi family tadi. Barangkali barang hanya keluarga saja. Jadi selama orang yang berbeda walaupun dengan satu klaster, iya masih agak sulit gitu. Makanya kepercayaannya dulu yang dirubah kalau menurut saya ke masyarakat, bahwa Indonesia udah semakin green, kemudian di lockdown tidak ada yang dari luar, jadi yang di dalam bisa domestik berpergian kemana-mana. So in terms of students traveling right now, I think it's through the comfort of the parents, how parents are comfortable enough, whether or not they trust enough the travel company or the school that the group is going with. Obviously, especially with kids, we can't, what do you call that? We can't stop them from, socializing, saying, hey, buddy, what's up? We can't tell them. They want to have fun, Yeah, we right? can't tell them, you gotta stay 1 meter apart. But it's something that we has to be done case by case. Right now, what's being recommended is family tours, so that way at least within the family group, it's much more comfortable within a family group rather than friends from different families. Dan tadi untuk tesnya memang paling rekomen adalah swab test ya Pak, berarti bukan rapid test gitu, karena memang hasilnya lebih akurat gitu ya. So the recommendation is to do the swab test, which is much more accurate than the rapid test. Berarti memang pastinya kayak pemilihan hotel pun berarti nanti memang jadinya PR buat travel agent ya Pak, menyiapkan buat kita. hotel yang mungkin aman, terus protokol kesehatannya juga cukup baik. But at the same time fun, right? Iya, terus mungkin pemilihan transportasinya, moda transportasinya, gitu-gitu ya Pak. Ya. Jadi, for example, Miss, kan kita coba di summer camp ini, tadinya kita mau, gitu ya. betul, di summer camp ini tadinya kita mau bikin ada live di lokasi, karena kan this week kita membuat ada robotik, kite making, kemudian clay, dan satu lagi kita buat apa namanya batik painting ya. Nah itu kita minta ke mereka, apakah mereka sudah membuat prosedur COVID. Nah kalau memang sudah buat, apa yang sudah mereka lakukan, terus bisa dijamin nggak gitu. Kalau udah jamin, ya at least kita feel secure dulu untuk bisa membawa ke sana gitu. Kita tahu mana-mana aja destinasi rekanan kita yang memang sudah melakukan protokol COVID. Itu, Miss. Okay, so right now they're still checking each destination, so it's really hard work on the tourism or the travel tourism, especially outing.id in this case. Really checking where is safe, if the activities are safe, if the environment is safe. So they're still checking, and right now that's why it's recommended that they're doing virtual tours first, and then maybe later on, as time passes, hopefully when we see the numbers go down, that we can slowly approach going to the actual places. Yeah. Kalau misalkan Mamis atau teman-teman semua ada pertanyaan seputar jalan-jalan nih, masih ada waktu kita sedikit, boleh silakan ditanyain langsung di komen box bawah. Nah sambil nunggu pertanyaan yang lain nih, Pak, balik lagi tadi ke virtual tour nih. Ini kan sebenarnya sesuatu yang mungkin orang, gimana sih ngebayanginnya kok jalan-jalan
cuma Virtual. cuma lihat begitu doang. Itu Iya. nanti maksudnya gimana sih outing.id mempresent supaya si jalan-jalan ini walaupun virtual gitu tetap tetap fun, dan sejauh ini yang sudah berjalan tuh kalau respon dari orang-orang sejauh ini seperti apa gitu. Ya, kebetulan sebelum kita buat virtual tour di outing, karena saya lagi kuliah saya lagi ambil Master of Sustainable Tourism di Unpad. Kita membuat project, ya kita buat project sedikit dari tentang virtual tour ini. Bagaimana sih respon mereka ketika mengikuti virtual tour? Apakah sensasinya sama dengan yang actual tour? Kalau ngomongin sensasi itu berbeda. Nah, yang dikhawatirkan pertama rata-rata mereka gini, apa nggak bosen ya kita di depan kamera terus gitu 1 jam gitu ya? Terus dan faktanya kita bikin turnya rata-rata 2 jam, Miss. Dan after 2 jam itu kita selalu kirim review buat mereka, testimoni bagaimana apa yang mereka rasakan, karena tujuannya untuk penelitian kita buat waktu di kampus. Dan ternyata most of them ngerasain kok nggak kerasa ya 2 jam kita enjoy gitu. Hampir gitu. bisa dikatakan 2 jam sebenarnya nggak berasa atau udah selesai gitu ya. Iya gitu, nggak kerasa. Ada waktu itu kita ajak tur satu komunitas tur ke Bintan. Itu mereka sudah wanti-wanti, Mas Irwan jangan lebih dari 1 jam karena takut pesertanya leave dan mereka leave dari Zoom karena mereka boring gitu. Terus tolong sampaikan sepenarik mungkin bla 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 segala macam. Nah tiba-tiba semuanya nggak sadar udah berjalan 1,5 jam dan yang leave dari 65 orang itu cuma 3. Itu pun karena harus melakukan satu yang lain, mereka izin dulu di chat gitu. Dan itu membuktikan mereka ternyata virtual tournya kalau dikemas dengan baik nggak boring ya, kita malah enjoy gitu selama 2 jam. Oke. Gitu. So right now the virtual tours, they're trying to engage people virtually. So it's also a skill from the tour guide as well, right? It's like 2 hours, but people doesn't realize that it's already 2 hours. Yeah. So does that mean that also the travel guide also has to learn a new skill? So now that they're not just sightseeing, it's something more one-on-one, almost like vlogging. Berarti nanti so we have to make a menjelaskan juga tentang pariwisatanya, misalnya wisata ini dibangun dari tahun sekian gitu, ada keterangan seperti ini juga ya Pak ya? Iya, sama karena kita mendisplay foto-foto, gambar-gambar dan konten gambar 360 dari destinasi yang ada, yes. Jadi kita mengkurasi sekali tour guide-nya. For example, kalau di outing.id kita punya tim yang memang certified guide dan kita tahu mereka standar penyampaiannya seperti apa. So kita bisa adjust keinginan kalau anak-anak seperti apa, kalau orang dewasa apa. Tapi kalau kita datang ke yang benar-benar remote daerahnya dan kita percayakan local guide, make sure they're just not guiding but interpreting is. Jadi harus menginterpretasi apa yang disampaikan dan kita kurasi. Ini cocok gak ya? Ini sesuai gak ya? Kalau nggak oke, kita ganti yang lain deh yang benar-benar nyampeinnya enak gitu. Itu kita taking very carefully buat orang-orang itu. Okay. So the types of materials that's presented is different, definitely from each profile. So if it's a student, or if it's corporate, or if it's an adult, the type of materials that you present, the way you present it is different, and also how you present it, probably a different way. Yeah. So maybe you have different tour guides for different age groups. you don't want it to be like a lecture for the little ones, but at the same time, it's fun and engaging. Berarti sejauh ini memang sekolah-sekolah sudah banyak juga ya Pak yang mulai menjalankan virtual tour ini ya Pak? Sudah, kita karena sekarang sudah mulai, minggu depan sudah mulai masuk sekolah ya, sekolah-sekolah lokal ya. Sudah mulai masuk sekolah. Some of them sudah mengkontak kita untuk mencoba at least melakukan simulasi. Nah mungkin saya infokan juga, Miss, kita akan adakan simulasi buat guru-guru ya. Kita testing virtual tour untuk guru-guru. Biar guru-guru ini kebayang kalau kita bikin virtual tour itu akan seperti apa. Karena tadinya kita ada pikir, mungkin guru-guru akan melakukan sendiri virtual tournya dengan murid-muridnya. Tapi kan effortnya juga besar juga yang dilakukan sama si guru tersebut untuk membuat interpretasi terhadap destinasinya. Belum tentu si gurunya memahami gitu. Makanya kita coba rangkul, kita tawarkan. Sudah mulai ada permintaan hampir lebih dari 5 sekolah ada ya, udah lebih ya, yang minta bahkan sampai ada yang 350 muridnya ada 350 orang, Miss, minta kita bikin virtual tour
Ya kita coba adjust kebutuhan mereka apa saja. Tapi dalam waktu yang bersamaan itu 350 It's a lot of virtual people. tuh bareng-bareng gitu Pak. Ya kan di Zoom kita kan akun kita bisa sampai 500 Miss. Gitu. Jadi nggak masalah buat kita. Sampai 500 ya kapasitasnya. Iya. Kalau koneksi mereka bagus nggak masalah. Jadi memang sekarang sekolah-sekolah rata-rata menyiapkan sudah mulai banyak juga Pak ya yang memang approach untuk minta dibikinkan virtual tour, dan pastinya misalkan guru-guru pun tidak hanya sebelum kita ke anak-anaknya, guru-guru pun diajarin dulu nih, ditunjukin dulu sama Auti.id gimana sih caranya bikin virtual tour tapi versi online gitu, virtual jalan-jalan versi online itu seperti apa bentuknya. Jadi guru-guru juga nantinya begitu akan bawa anak-anaknya virtual tour, jadi nggak kaget seperti itu ya. Jadi udah tahu apa jadi. That's very interesting. So right now, a lot of schools are doing virtual tours, and Outing.id is giving training for teachers to kind of present how a virtual tour works. I think it's something like a storytelling skill, to make sure that the students, it's something new, as in the case of the new normal, that it's a new way of experiencing, so the teachers will prepare the students before they go into this virtual tour. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau misalkan nanti kan balik lagi tadi kita tidak tahu ya new normal ini sampai kapan gitu waktunya. Nanti apakah virtual tour ini akan jadi program tetap ibaratnya lah sampai sekiranya nanti mungkin COVID akan mulai ada vaksinnya atau apa, atau misalkan ini memang temporary sampai PSBB selesai atau permanent gimana? New normal. Ataukah itu emang new normal nantinya? Permanent. The real new normal untuk field trip sekolah gitu. Kita sih sudah menduga ya Miss ya. Sebenarnya kegiatan virtual tour ini nggak baru-baru sekarang ini. Sebenarnya dari 3 tahun 4 tahun yang lalu sudah ada dengan alat kamera 360 itu untuk dilakukan. Cuma biasanya for example gini Miss, waktu awal-awal kita di PSBB di rumah kan, itu beredar viral museum-museum mana saja yang membuka virtual tour secara gratis, betul kan? Nah, itu tapi permasalahannya itu kan hanya mengunjungi satu tempat. Nah, maka kita kita mengunjungi beberapa tempat seolah-olah 3 hari 2 malam, tapi bisa dikunjungi dalam waktu cuma 2 hari. Nah, again, yang kita lakukan ini hanya alternatif. Makanya kita sedang membuat karya tulis ilmiah Miss di kampus tentang apakah virtual tour ini as an alternative tourism during this pandemic. So jadi hanya sekedar alternatif. Begitu sudah back to normal, apakah virtual tournya hilang? Menurut saya tidak hilang, tapi berubah. Virtual tour itu dijadikan ajang promosi atau ajang riset untuk mencari tahu sebelum kita pergi ke destinasi, gitu. Biar kita tahu gambaran seperti apa sih ya, kita cari tahu. Kita tonton dulu virtual tournya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini sama seperti konsepnya nanti kalau orang-orang biasanya mau traveling sendiri gitu, lihat vlog orang dulu gitu ya untuk jadi seperti referensi lah gitu. Jadi bedanya kita whole package. Selesai, mudah-mudahan segera itu virtual tuh nggak bakal hilang gitu ya. Jadi akan tetap ada, tapi mungkin fungsinya akan lebih ke seperti untuk referensi dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Yeah, so it's unexpected that this pandemic happened, so we had to do what we have to do. And during this virtual tour, according to Mr. Irwan, that he does not expect that it'll go away. Maybe it'll change into or evolve into something else where it's almost like people looking at bloggers to experience a country or a place before they experience a country or a place. They want to research. So it opens up new opportunities and new doors for the travel tourism. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini ternyata udah mau sejam sebentar lagi. Mungkin sebelum kita tutup Pak, kira-kira terakhir dari Pak Irwan, mungkin bisa disampaikan untuk mamis di rumah atau gimana tentang jalan-jalan nih. Maksudnya jangan takut, asalkan mengikuti protokol atau seperti apa, boleh disampaikan Pak? Some closing remarks. Kita jadi punya temuan baru Miss. Dulu kan menyampaikan idea tentang jalan-jalan ke parents ini agak susah. Bahkan teacher juga susah menyampaikannya. Tapi dengan kondisi seperti ini kita bisa kemas dalam bentuk virtual tour sendiri dengan media online seperti ini, mungkin lewat Zoom, lewat Google Meet, sehingga orang tua bisa saling berkomentar dan mencari tahu apa yang akan kita lakukan anak-anaknya ketika field trip. Itu akan kita terapkan nantinya. Jadi yang harus kita lakukan mungkin sekarang
pasti berdoalah ini biar cepat selesai gitu ya, kita juga Berdoa itu paling penting ya. biar kita bisa cepat selesai keluar. Tapi konsep learning outside of the classroom itu menurut saya tetap tidak boleh, kita harus nggak boleh kita tinggalkan. Cuma kita buat make it with a different way lah, yang mereka juga tetap dapat fun-nya, dapat education-nya, knowledge-nya. Jadi anak-anak kualitasnya bisa tetap terjaga lah terhadap pendidikan sekarang yang jarak jauh ini ya, Miss. Iya. Mungkin itu Jadi kan. memang intinya learning dari luar sekolah itu yang tetap penting gitu ya Pak. Jadi anak-anak tidak hanya belajar dari buku saja, tapi memang bisa langsung melihat ke dunia luar tuh seperti apa, itu juga nggak kalah pentingnya seperti itu ya. So we can't really do much about during this pandemic, but we can only attempt, we can only try our best to give the same amount of quality that we've given to students. So outside learning is also as important as classroom learning. So hopefully that this pandemic will be over Hopefully, soon. mudah-mudahan cepat berakhir. Yeah, but in the interim, there's always alternatives. There's always new ways of doing things, and Outing.id has proven that through virtual tours, which is very interesting. Iya, kayaknya soalnya belum banyak juga memang saya mendengar virtual tour itu. Jadi apa namanya, pas It's curious. kayak misalnya apa sih virtual tour gitu kan, karena nggak kebayang aja jalan-jalan, tapi karena tadi udah dijelasin nih sama Pak Irwan, jadi udah jelas nih virtual tour itu seperti apa. Dan ternyata memang dari beberapa testimoninya, ternyata orang-orang nggak berasa juga ya Pak ya gitu, udah walaupun cuma nonton tapi ternyata seru juga nih gitu kan. Jadi bisa jadi alternatif untuk traveling di masa pandemik seperti itu ya Pak ya. Jadi Oke, kalau yang lagi begitu kita sekali lagi terima kasih banyak Pak Irwan atas Thank waktunya. you. Ini waktunya kita udah tinggal 5 menit lagi. So kalau IG live kita nggak bisa lama-lama, cuma 1 jam doang kalau join gitu. Jadi sekali lagi Time flies. Thank you very terima much. kasih banyak Pak Irwan atas waktunya. Terima kasih buat Outing.id, terima kasih buat wisata sekolah juga sudah bergabung bersama kita hari ini. That's right. Thank you, Mr. Irwan. Thank you, Outing.id and Wisata Sekolah for joining us and explaining to us there's still a great new world outside. Ya, nah kalau misalkan ada yang ketinggalan sesi minggu ini, nanti bisa dicek di Instagram kita di @jakartamulticultural.school. Nanti akan kita posting dan akan juga ada di official YouTube account-nya JMS di Jakarta Multicultural School gitu. Nah nanti minggu depan akan ada sesi yang nggak kalah menarik, yaitu terkait tentang new academic year, new normal juga, masih tentang membahas tentang itu. Nah nanti akan kita lihat nih, akan kita kedatangan tamu dari school principal dan vice principal JMS untuk membahas tentang gimana nih nanti belajar begitu new academic year dimulai. That's right. So if you jumped into the middle of the session or if you've missed most of the session, you can check out our IG Live TV at jakartamulticultural.school. We'll upload the video. We'll also upload it on our YouTube channel, jakartamulticultural.school. It was a mouthful. And next week we're going to have a special session also within the topic of new normal. This time the one who will be joining us will be the principal of Jakarta Multicultural School and the vice principal of early years and primary years to see how we roll out the new academic year. Nah ini Kobain semoga segera berakhir, jadi kita bisa jalan-jalan lagi katanya. Yay. Thank you semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa minggu depan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Irwan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Bye.